few moments later. コーヒーに身を任せるだけもう Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan budaya yang kaya dan sejarah yang panjang. Negara ini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan juga memiliki pengaruh yang signifikan di bidang teknologi, seni, dan budaya populer. Sistem keluarga di Jepang. Nah, sistem keluarga di Jepang ini menggunakan sistem IE. Apa sih sistem IE? Sistem IE ini merupakan sistem sosial dasar yang ada pada keluarga tradisional di Jepang dan merupakan warisan leluhur yang dianut secara turun-temurun. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sistem IE ini hanya berlangsung dari era Kamakura hingga era Meiji saja. Dalam sistem IE ini lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, sejak era Zoa, pemerintahan Showa mengeluarkan undang-undang yang berdasarkan demokrasi. Maka dari itu, sistem ini sudah tidak berlaku secara hukum, dan sekarang masyarakat Jepang menganut sistem keluarga modern. Pada dasarnya, sistem ini dipakai oleh keluarga tradisional Jepang dan bersifat patrilineal, di mana kekuasaan penuh ini diberikan kepada laki-laki yang menjadi penerus, berkewajiban untuk melindungi dan memberikan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh anggota yang berada di bawah kekuasaannya. Tentunya setiap negara pasti berbeda-beda ya teman-teman. Nah, salah satu perbedaan antara negara Indonesia dan negara Jepang yaitu dari segi pernikahan. Di Indonesia itu cukup banyak terjadi pernikahan di usia dini, namun tidak dengan Jepang. Justru Jepang itu sebaliknya. Sekarang itu di Jepang sedang mengalami penurunan angka pernikahan. Salah satu faktor penyebab utama rendahnya angka pernikahan di Jepang yaitu karena munculnya perubahan cara pandang wanita di Jepang terhadap pernikahan. Banyak wanita Jepang yang lebih memilih berkarir daripada menikah. Banyak juga wanita Jepang yang menunda pernikahan. Lalu saya juga yang membaca dari jurnal yang ditulis oleh Linda Usriana dalam penelitiannya. Beliau menyebutkan beberapa alasan wanita Jepang menunda pernikahan. Di antaranya, banyak wanita Jepang yang senang hidup sendiri. Lalu banyak wanita Jepang yang ingin menikmati hidup sendiri selama masih muda. Banyak wanita Jepang yang berpikir secara ekonomi susah memelihara rumah tangga setelah menikah. Mereka juga berpikir tidak merasakan daya tarik akan keuntungan dari menikah. Berubahnya kesadaran masyarakat mengenai usia menikah. Bertambahnya orang yang merasa lebih bersemangat bekerja daripada menikah. Kemudian banyak juga wanita Jepang yang berpikir kemungkinan besar kehilangan pekerjaan setelah menikah. Lebih menyenangkan hidup dengan orang tua gitu. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan semakin rendahnya angka pernikahan di Jepang. Mungkin dari teman-teman semua ada yang penasaran bagaimana sih pola asuh orang tua terhadap anak di negara Jepang. Yang pertama itu dari segi kemandirian. Si anak ini akan dituntut atau didorong mandiri sejak dini. Lalu yang kedua, orang tua itu tidak pernah membicarakan anaknya. Ketika kebanyakan orang tua membicarakan soal mengurus anaknya kepada orang lain, tidak bagi orang Jepang. Nah, orang Jepang ini hanya akan bercerita soal anaknya kepada orang-orang yang paling mereka percaya gitu. Lalu keterikatan yang ekstrim, para orang tua akan mempraktekkan keterikatan dengan anaknya meskipun tidak memperlihatkannya di depan publik. Lalu orang tua mendorong anaknya agar bisa menahan diri. Nah, banyak orang tua di Jepang yang mendorong anaknya untuk menjaga kedamaian dan harmoni dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, pentingnya menyiapkan bekal makanan. Nah, para ibu di Jepang ini sangat cermat gitu ya perihal menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka, terutama bekal anak yang akan dibawa ke sekolah. Orang tua di Jepang ini tuh sering bercerita kepada anak-anak mereka. Nah, di Jepang juga tidak ada orang tua yang meninggalkan anaknya di rumah sendirian tanpa pendamping. Pasangan di Jepang juga jarang yang menggunakan jasa babysitter. Jadi kalaupun mereka harus meninggalkan anaknya atau harus menitipkan anaknya, akan dititipkan ke keluarga mereka sendiri gitu. Atau kalau misalkan mereka akan bekerja, anak-anak mereka itu akan dititipkan di daycare.